Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada yadhakkara aw arada syukura qa'idatan mu'ammamatan li jami'i ats-tsaqalain. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ja'ala istima'a kalimatihim wa ittihada jam'ihim min samimi ta'limi hadzal din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya ba'dahu wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan fi kitabil aziz, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahu wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minal mu'minin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentulah sudah sangat sepantasnya bila kita selalu menyegarkan ingatan kita dan lisan kita serta akidah kita akan pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang karunia-Nya kepada kita semuanya umat Islam, dan apalagi umat Islam di Indonesia luar biasa amat sangatlah banyaknya. Salah satu di antaranya adalah pada siang hari ini kembali kita merasakan karunia yang agung itu. Kita dengan aman, dengan nyaman bisa melaksanakan salah satu daripada perintah Allah, perintah Rasulullah, yaitu menyelenggarakan sholat Jumat secara berjamaah. Suatu karunia yang sangat besar, yang dengan itu maka kita disegarkan kembali ingatan kita tentang bahwa kita tidak sendirian. Kita adalah umat, adalah umat yang berada di suatu negara Indonesia, negara dengan tujuan yang amat sangat jelas, negara yang dahulu diperjuangkan oleh para ulama bersama dengan tokoh-tokoh bangsa yang lainnya, dan karenanya menghadirkan relasi yang amat sangat kokoh dan kuat antara keberagaman kita dengan kebangsaan kita, serta bagaimana membuat tujuan nasional Indonesia dan sekaligus juga bagaimana mewujudkan tujuan nasional yang disepakati bersama itu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bagian daripada fitrah kita. Fitrah kita sebagai umat beragama Islam, fitrah kita sebagai bangsa Indonesia, di mana dan kita baru saja menyaksikan karunia besar bernama Idul Fitr, bernama Hari Raya kembali kepada fitrah, di mana kita di Indonesia ini mengenal tradisi amat sangat populer, yaitu mudik pulang kampung, di mana kemudian menegaskan kembali tentang jati diri kita sebagai umat beragama Islam, jati diri kita sebagai bagian daripada warga bangsa Indonesia, jati diri kita yang berada di Indonesia, dan kemudian semuanya saling mengucapkan, saling maafkan dan saling mendoakan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Itulah bagian daripada fitrah kita, fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Dengan fitrah itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan fitrah itulah kita mengisi kehidupan kita sebagai bangsa, sebagai umat, sebagai bangsa, dan juga sebagai negara. Dan tentu saja dalam konteks fitrah itu kita diingatkan kembali tentang hakikat bahwa Allah yang menciptakan kita semuanya dalam keragaman latar belakang suku, latar belakang budaya, latar belakang profesi, latar belakang jenis kelamin. Dan Allah menegaskan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Agama Islam kita yang kita yakini bersama dengan tujuan Al-Qur'annya dan sunnah Nabi besar Muhammad SAW-nya mengingatkan kepada kita tentang fitrah yang amat sangat penting ini, bahwa kita memang beragam. Sebagaimana kita di Indonesia, keragaman itu amatlah sangat nyata. Keragaman dalam konteks suku, keragaman dalam konteks latar belakang bahasa, latar belakang profesi, latar belakang adat istiadat, tapi semuanya dalam konteks kefitrahan ini oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'annya, oleh Rasulullah SAW melalui keteladanan sunnahnya, dijadikan bukan sebagai sarana untuk justru kita bercerai-berai, tapi justru sarana untuk menghadirkan kecintaan kita bersama umat manusia, kecintaan kita bersama umat Islam, kecintaan kita kepada warga dan kepada bangsa, kepada negara di mana umat Islam itu berada. Dan itulah karenanya tidak aneh
Bila dahulu Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah ke Madinah Munawwarah, beliau tidak melupakan Makkahnya. Beliau mencintai Madinah Munawwarahnya, tetapi tidak melupakan Makkah, tempat di mana beliau dilahirkan dan beliau tumbuh kembang. Dan pertama diutus oleh Allah sebagai Nabi dan kemudian sebagai Rasul. Karena dalam salah satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau menyampaikan, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina Makkata au asyad. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah Munawwarah ini sebagaimana kami mencintai Makkah, atau bahkan melebihi daripada itu. Satu penegasan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa dimanapun kita berada, kita mencintai kawasan di mana kita berada. Dimanapun kita berada, kita mencintai warga di mana kita berada. Dimanapun kita berada, kita bersama dengan mereka semuanya memperjuangkan kemaslahatan terbesar yang ada bagi warga, bagi umat, bagi negara di mana kita berada. Karenanya dalam Al-Quran ada surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Allah menegaskan tentang, bahkan Allah bersumpah dengan menyebut satu kawasan, satu negeri di mana Rasulullah berada di sana. Itu tentu saja di Makkah. Dan tentulah dalam konteks Al-Quran, sesuatu yang kemudian dijadikan oleh Allah sebagai sarana atau bersumpah, pastilah ada sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Dan tidak aneh bila kemudian pun juga dalam Al-Quran kita akan mengenal adanya surah Quraisy yang menyebutkan tentang bagaimana tradisi yang berkembang di masyarakat Quraisy. Ilafi Quraisy, ilafi rihlatas syita'i was-saif. Satu tradisi yang diakomodasi, satu tradisi yang dihormati, satu tradisi yang dikenal, untuk kemudian difahami dan umat Islam berinteraksi dengan tradisi-tradisi yang baik semacam itu. Itu semuanya menggambarkan betapa Al-Islam melalui Al-Qurannya, melalui Rasulullahnya mengajarkan kepada umat Islam, mengajarkan kepada umat manusia tentang relasi antara dirinya dengan warganya, dengan negeri di mana dia berada, dengan cita-cita bersama yang kemudian dia hidupi, dan sekaligus dengan nilai agama di mana kemudian seluruh bangunan itu dibangun, diletakkan, ditumbuh kembangkan, diperjuangkan, dijaga, sehingga kemudian menjadi sesuatu yang kemudian Al-Quran menyebutnya sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan masyarakatnya disebut sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan itulah yang kemudian disebut sebagai inilah nabi pungkasan, khatamul anbiya wal mursalin, inilah agama yang terakhir, inilah wahyu yang terakhir, kitab suci yang terakhir, dan pastilah menghadirkan ajaran, teladan, panduan yang bisa dilaksanakan dan menghadirkan kesuksesan, dan itulah salah satu di antaranya. Kemudian kita akan mendapatkan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya tentang bagaimana umat berada di kawasan dimanapun, maka mereka akan menghadirkan apa yang kemudian kita simpulkan dengan apa yang disebut oleh para ahli sejarah sebagai Wathiqatul Madinah, Sahifatul Madinah, piagam Madinah, di mana dengan piagam Madinah ini menggambarkan bagaimana Rasulullah menghormati warga di mana beliau datang, yaitu warga yang ada di kota Yathrib atau kota Thayyibah atau kota Madinah Munawwarah. Dan kemudian bagaimana beliau menghadirkan sebuah himpunan, sebuah ukhuwah, sebuah persaudaraan, mempersaudarakan antara muhajirin dengan muhajirin dan ansar dengan ansar, dan nanti muhajirin dengan ansar, dan kemudian antara muhajirin dan ansar dengan warga yang ada di Madinah yang non muslim, yaitu dari kalangan Yahudi maupun juga dari kalangan Arab non muslim. Mereka kemudian dekat secara bersama-sama, dan mereka kemudian menyepakati sebuah wasiqah yang kemudian disebut sebagai Wathiqatul Madinah atau Sahifatul Madinah, piagam Madinah, yang menggambarkan betapa sekali lagi Islam mengajarkan kepada kita melalui keteladannya Rasulullah SAW bahwa kita bisa hadir dalam komunitas yang beragam-ragam, dalam komunitas yang plural, dalam komunitas yang berbeda-beda, tapi kita bisa mengembangkan kerjasama, kita bisa mengembangkan ukhuwah, kita bisa menyepakati nilai-nilai yang kita perjuangkan bersama. Tapi juga sekaligus bila ada yang mengkhianati nilai-nilai tersebut, pastilah kemudian akan diterapkan sanksi hukum. Sebab dengan demikian maka negara hukum, sebab dengan demikian maka kesepakatan bersama ditaati dan tidak dengan mudah dilanggar dan atau dikhianati. Itulah kemudian menghadirkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Madinah Munawwarah, menjadi satu keteladanan tentang bagaimana umat beragama dalam keragamannya menghadirkan kesejahteraan bersama, keunggulan bersama, menghadirkan realisasi daripada cita-cita dihadirkannya sebuah komunitas yang bersama-sama. Dalam konteks ini adalah komunitas di Madinah Al-Munawwarah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan apa yang dahulu para ulama disimpulkan bahwa kehadiran daripada Islam
Bahkan kehadiran daripada syariat Islam adalah dalam rangka merealisasikan maslahat, tahqiqul al-maslahah. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa yang namanya syariah adalah al-maslahah, sehingga mereka menyampaikan satu kaidah yang mengatakan bahwa syariat maslahah, idza thammat maslahatu fa thammat syariah. Yang namanya syariah adalah maslahat bagi umat. Di mana di situ ada maslahat bagi umat, disitulah beradanya syariah itu. Itulah karenanya sangat populer kajian tentang maqasid syariah. Sangat populer apa yang dinyatakan Imam Ghazali ketika beliau menyampaikan bahwa antara agama dan kekuasaan, antara agama dan kemanusiaan adalah ibarat anak kembar. Dia mengatakan bahwa ad-dinu al-mulk, ad-dinu wal mulku tau'aman, ad-dinu aslun wal mulku harisu, wa ma la asla lahu fazailu, wa ma la haris lahu fahadin. Dia menyampaikan bahwa yang namanya agama dan kekuasaan, agama dan negara itu adalah ibarat anak kembar, ibarat dua sisi daripada mata uang. Bila kemudian segala sesuatu yang tidak ada asasnya, tidak ada asas agamanya, maka ia akan dengan mudah roboh. Tapi segala sesuatu yang tidak ada harisnya, tidak ada penjaganya, kekuasaan atau negaranya, maka dia akan juga dengan mudah akan menjadi hilang. Itulah karenanya para ulama dengan pendekatan semacam ini menegaskan kembali bahwa yang namanya kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara, dan kehidupan berkeagamaan adalah satu hal yang ibarat dua mata uang, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dan inilah akan kita dapatkan bagaimana para ulama-ulama kita, baik itu dari ormas-ormas Islam, dari kalangan Nahdiyin, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Maskur, maupun dari Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Karmi Zakir, Kiai Bagus Haji Kusumo, dan lain sebagainya. Maupun juga dari Persatuan Umat Islam ada Kiai Haji Abdul Halim, maupun Kiai Haji Anwar Sanusi, maupun juga dari partai-partai Islam seperti dari Kiai Haji Partai Islam Indonesia, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Bagus Haji Mr. Kasman Simojomenjo, dari Partai Syarikat Islam Haji Agus Salim, maupun Haji Abikus Nojo Prosioso, maupun juga Partai Masyuri seperti Muhammad Nasir dan lain sebagainya. Mereka kemudian tampil bersama dengan tokoh-tokoh bangsa dari ragam suku, ragam agama, ragam profesi, ragam partai, ragam organisasi. Tokoh-tokoh umat Islam membersamai mereka semuanya menyiapkan Indonesia yang merdeka ini dengan tujuan-tujuannya, dengan cita-cita luhurnya, dan itu dengan mudah bisa kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang dengan sangat gamblang menyampaikan kepada kita informasi yang sangat jelas betapa di situ keterlibatan dari tokoh-tokoh umat Islam amatlah sangat nyata. Bisa kita lihat dengan gamblang di alinea ketiganya. Kita menyebutkan tentang Indonesia ini merdeka karena apa? Dinyatakan misal dengan amat sangat jelas bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ini pastilah usulan dari kalangan ulama, dari kalangan para aktivis Islam, dari kalangan mereka yang memahami dengan sangat baik relasi antara agama dan negara. Dan karenanya mereka menegaskan bahwa kemerdekaan kita, kemerdekaan Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan juga didorongkan oleh keinginan yang luhur. Kemudian kita akan lihat bagaimana para tokoh umat Islam ini memberikan kepada kita suatu keteladanan bagaimana kemudian menghadirkan satu cita-cita bersama, dan kemudian beliau aktif di dalam pembahasan bersama dengan tokoh-tokoh dari pihak-pihak yang lainnya, dan kemudian menghadirkan tujuan daripada berbangsa bernegara, tujuan daripada Indonesia kita ini yang dimulai dengan mendukung segala bentuk kemerdekaan dan menolak segala bentuk penjajahan. Dan wajarlah bila sampai hari ini selalu saja Indonesia kita, para pimpinannya dan warganya, umatnya selalu membela Palestina merdeka dan menolak segala bentuk yang dilakukan Israel dengan penjajahan dan teror dan kejahatan-kejahatannya. Kita akan lihat juga bagaimana kemudian di sana ditegaskan tentang tujuan daripada bernegara adalah menghadirkan negara yang dengan kemerdekaannya membawa kepada munculnya prinsip yang membawa kepada hadirnya perlindungan terhadap seluruh warga bangsa Indonesia. Satu hal yang bersifat universal sesungguhnya, karena demikianlah yang dahulu dinyatakan oleh Rasulullah dalam piagam Madinahnya, menghadirkan ummah wahidah, menghadirkan umat yang menyatu, yang saling dilindungi, yang saling melindungi, saling dilindungi dari segala mara bahaya yang bisa terjadi. Satu tujuan dan satu cita-cita besar yang tidak mungkin kemudian bisa diwujudkan
bila kemudian tidak ada kesadaran sejarah tentang relasi antara keumatan dan kebangsaan serta juga tentang keindonesiaan kita. Juga akan kita lihat bagaimana kemudian dari tujuan Indonesia Merdeka ini atau tujuan bernegara kita, selain daripada menghadirkan perlindungan terhadap seluruh warga bangsa Indonesia, seluruh umat manusia, tetapi juga dalam rangka untuk menghadirkan apa yang disebutkan sebagai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Satu kondisi yang dengan sesungguhnya itu pun dahulu juga menjadi bagian dari yang sangat dipentingkan dalam Piagam Madinah, karena akan kita dapatkan bagaimana dahulu Rasulullah dengan Piagam Madinahnya menjaga betul bagaimana agar warga di Madinah merasakan keadilan, merasakan kesejahteraannya, merasakan perlindungan yang menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan menghadirkan peradaban dan keadaban yang berkeunggulan. Tentunya akan kita dapatkan bagaimana kemudian para pakar di dunia internasional sangat mengapresiasi adanya Piagam Madinah ini, karena ini adalah piagam tertua dan yang paling sukses bisa dilaksanakan, menghadirkan komunitas masyarakat berbudaya, berbasiskan beragama, menghadirkan kenegaraan yang membawa pada realisasi perlindungan terhadap warganya dan menghadirkan realisasi terhadap kesejahteraan bagi seluruh warganya. Akan kita lihat lagi bagaimana kemudian tujuan yang ketiga itu adalah tujuan yang sangat korelatif dengan prinsip beragama kita, prinsip beragama Islam, prinsip yang dicontohkan di teladan Rasulullah, yang diteladan oleh para ulama, yaitu prinsip tentang agar bangsa ini merdeka, bukan untuk menjadi bangsa yang bodoh, bukan untuk menjadi bangsa yang menjadi pengekor saja, tapi untuk menghadirkan kecerdasan bagi seluruh warga bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa tentu saja dalam konteks Islam adalah sesuatu yang memang sejak dari awal menjadi prinsip besar dalam kehidupan beragama, kehidupan berislam. Karena kita akan dapatkan dan semuanya kita pasti menghafalkan fakta ini, bahwa wahyu pertama yang Allah wahyukan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan ajaran dan bahkan perintah adalah tentang Iqra, tentang membaca, bukan sekedar membaca biasa, tetapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diulangi kembali, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Menjadi manusia yang cerdas, menjadi bangsa yang cerdas, dan bangsa yang cerdas yang dibasiskan kepada religiositas yang kokoh dan kuat. Inilah salah satu daripada tujuan penting kehidupan bernegara kita. Dan untuk itulah karenanya para ulama kita amat sangat bersemangat dan kemudian menyelamatkan Indonesia Merdeka ini dari beragam kemungkinan terjadinya, apakah namanya penjajahan kembali dari bangsa-bangsa asing, maka tampillah Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan isu-isu jihadnya, tampillah Kiai Bagus Hadikusumo dengan amanat jihadnya, tampillah Muhammad Nasir dengan menyelamat Indonesia untuk menjadi NKRI-nya, karena kita semuanya tidak ingin kembali Indonesia dijajah, ataupun apalagi kemudian dijajah atau dibelokkan menjadi ideologi menjadi komunis dengan pemberontakan PKI komunis tahun 48 maupun tahun 65. Para ulama kita, pesantren-pesantren kita maju ke depan, menyelamatkan Indonesia merdeka, menyelamatkan tujuan daripada Indonesia merdeka ini, tujuan berbangsa dan bernegara kita, diantaranya adalah tadi menghadirkan juga masyarakat yang terdidik, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang menghadirkan wawasan yang baik dan benar, dan itu adalah relasi antara Iqra-nya dengan bismi rabbikal ladzi khalaqnya. Dan dengan cara itulah maka sekali lagi akan terbukti betapa kemudian relasi antara keberagaman kita dan kebangsaan kita, dan mencoba untuk merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara kita telah dengan amat sangat gamblang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita dalam konteks Indonesia ini amatlah sangat jelas. Sekali lagi, yaitu terkait dengan masalah pembentukan nilai-nilai dasar yang menghadirkan cita-cita Indonesia merdeka dalam Undang-Undang Dasar, maupun juga menyelamatkan dasar negara Pancasila, maupun menyelamatkan bentuk negara kesatuan Indonesia, maupun juga mengalahkan pemberontakan PKI yang akan merubah Indonesia tidak lagi menjadi negara berketuhanan, dan akan menjadi negara yang berdasarkan komunisme. Jamaah dirahmati Allah SWT, salah satu juga yang menjadi tujuan daripada negara atau bernegara Indonesia adalah untuk tidak hanya sekedar kebaikan kita, kemerdekaan Indonesia hanya sekedar untuk orang Indonesia saja, tapi bahkan dari dahulu para bapak bangsa kita sudah mengajarkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah justru dalam rangka untuk menjadi bagian daripada yang berkontribusi menghadirkan peradaban dunia melalui perdamaian, melalui kemerdekaan, dan melalui keadilan yang bersifat abadi. Tentu ini adalah satu nilai yang sangat luar biasa,
Dari sisi keislaman pastilah itu nilai yang sangat dibenarkan. Dari sisi kemanusiaan juga sesuatu yang amat sangat diharapkan. Dan dari sisi tugas besar bangsa Indonesia, sesuatu yang terus menantang. Strategi kita sudah mempunyai pegangan-pegangan itu, tapi pegangan-pegangan itu akan semakin bisa kokoh diperjuangkan bila kita semuanya warga bangsa Indonesia yang dari dulu sampai sekarang dan sepanjang masa insya Allah mayoritas mutlaknya adalah para muslimin dan muslimat, dan kemudian muslimat yang memahami tentang relasi yang kuat antara beragama mereka dengan berbangsa mereka, dengan sejarah mereka, maka ini insya Allah akan terus menghadirkan relasi yang memungkinkan cita-cita berbangsa dan bernegara tadi akan bisa diwujudkan, di mana dengan cara itu maka relasi keumatan kita, tujuan berkeagamaan kita yang merealisasikan apa yang oleh para ulama dalam maqasid syariah disebutkan untuk merealisasikan kemaslahatan akan selalu bisa diwujudkan. Kemaslahatan bagi umat Islam, kemaslahatan bagi umat manusia, kemaslahatan bagi bangsa Indonesia, kemaslahatan bagi sesama untuk merealisasikan dan menjaga mewujudkan cita-cita kebangsaan kita, cita-cita Indonesia kita, cita-cita negara kita, cita-cita dari Indonesia untuk bisa kita sumbangsihkan bagi warga dunia. Demikianlah yang selalu digaungkan oleh para bangsa, oleh para ulama-ulama bangsa untuk kemudian menghadirkan sekali lagi bahwa keindonesiaan kita dan keislaman kita bukan hal yang bertentangan. Keindonesiaan kita dan keislaman kita adalah hal yang menguatkan dan saling menguatkan untuk kemudian bisa menghadirkan apa yang Al-Quran menyebutnya sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Memang untuk itu semuanya diperlukan prinsip di mana kita ikhlas menerima tentang relasi keagamaan dan kebangsaan kita. Kita menerima dengan baik karena yang demikianlah faktanya, demikianlah sejarahnya, dan demikianlah yang oleh Rasulullah dicontohkan bagi kita semuanya. Itu juga sangat mementingkan adanya etika dan akhlak dari kita semuanya. Kita etika dalam artian bahwa kita menghormati ijtihad, mujahadah daripada para ulama-ulama bangsa dari NU, dari Muhammadiyah, dari PUI, dari beragam umat Islam yang lain, Persis maupun juga Al-Irsyad dan lain sebagainya, maupun juga dari kelompok-kelompok keumatan yang lain. Keikhlasan kita akan menghadirkan akhlak yang mulia, di mana dengan akhlak yang mulia, dengan pengakuan semacam ini akan membuat kita melanjutkan perjuangan mereka, akan membuat kita tidak kemudian melenceng dan keluar dari apa yang mereka perjuangkan. Akhlak yang mulia itu akan menghadirkan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menegaskan bahwa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau ihsan itu adalah ihsan, maka hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Dan yang ketiga tentu adalah penting betul untuk menjaga amanah. Amanah sejarah ini, amanah sejarah ini. Indonesia adalah negeri kita sendiri. Indonesia adalah tempat di mana kita berada. Indonesia adalah warisan perjuangan daripada para ulama-ulama kita. Sudah amat sangat sewajarnya bila umat Islam memahami betul tentang cita-cita Indonesia merdeka, umat Islam memahami betul tentang ajaran-ajaran agamanya, dan kemudian berperan seperti dicontohkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Bagus Hadi Kusumo, dicontohkan oleh Muhammad Nasir dan oleh tokoh-tokoh yang lain, di mana mereka dengan keislaman mereka yang luar biasa, penuh dengan gairah, tapi sekaligus dengan kecintaan luar biasa pada warga dan bangsanya, dan kemudian berjihad bersama-sama menjaga, merealisasikan dan mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara, dan kita sekarang menjadi bagian daripada yang mewarisinya agar kita wariskan pada generasi-generasi yang akan datang. Aku qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.